Sebuah ponsel berwarna silver keluaran pabrik asal Finlandia terus bergetar, memberi isyarat kalau ada yang ingin menghubungi pemiliknya. Ada 3 pesan masuk, 2 panggilan terjawab, dan masih ada 1 panggilan lagi yang menunggu diterima. Di sampingnya ada shawl berwarna sepia, milik perempuan yang sedang membuat gaduh lantai kamar mandi dengan guyuran air. Sudah 10 menit ia berada di dalam sana. Selama itu pula, ponselnya terus memanggil seperti tak ingin berpisah terlalu lama. Buru-buru perempuan itu melarikan diri dari air dingin kota Bandung dan meraih benda yang sedari tadi berisik di atas meja, sebelum 1-2 tetes air membasahi layarnya yang menyala. Tertulis nama seseorang di sana, Nizar. Kini, ponsel dan lantai kamar mandi tak lagi berisik. Sebagai gantinya, riuh itu pindah ke jantung perempuan yang kini sedang merias wajah sambil bercakap dengan kekasihnya di telepon. Tak perlu perona pipi. Pipi itu sudah memerah dengan alami sejak kemarin malam. Hari ini, tepat 2 minggu sejak kejadian penuh kejutan malam itu. Saat Hilya meluapkan isi hatinya dengan cara yang tak bisa dibenarkan oleh ayah dan ibu. Perlu waktu lama untuk membuat mereka tak kikuk seperti semula. Baru 3 hari ini Hilya bisa tersenyum manis pada orang tuanya lagi. Bahkan jika mengingat malam itu, ia masih harus menarik napas dalam-dalam dan membuang seluruhnya, dengan harapan bisa hilang pula adegan terburuk dari ingatannya. Ia masih kekeh dengan prinsipnya, hijab akan tetap ia pakai jika sudah siap. Sekarang masih belum siap. Siapnya hanya untuk bertemu Nizar saja. Dasar 2 manusia itu, romansanya tak pernah meredup. Sudah berjalan semakin jauh dari hari pertama mereka bertemu, justru makin kuat berdegup. Hampir 4 tahun bersama, tak sekalipun mereka pernah terlihat mengumbar perasaan seperti layaknya pasangan kekasih yang lain. Bergandengan saja, rasanya sudah berlebihan. Seperti yang selalu Hilya bilang, tubuhnya adalah utuh miliknya. Tak sembarangan orang boleh menyentuhnya, termasuk Nizar. Lelaki itu juga bukan orang main-main. Ia datang dari keluarga paham agama di Aceh. Ia juga seorang santri sebelum akhirnya pindah ke Bandung untuk menjemput masa putih abu-abunya. Perasaannya bagi Hilya harusnya adalah khilaf yang ingin segera ia sudahi. Jika melihat kebersamaan mereka, mungkin itulah definisi cinta. Namun, jika mengingat mereka melakukan kesalahan ini dengan sadar, kata nafsu adalah definisi paling tepat, bukan cinta. Jika benar perasaan mereka bernama dosa, maka benarkah dosa mereka adalah dosa paling suci? Begitukah? Pukul 4 sore, bayangan laki-laki dengan senyum paling manis menurut Hilya sudah ada di depan pintu rumah. Gigi kelincinya dipamerkan, mendahului ucapan salam yang membuat siapapun merasa ingin melihatnya lama-lama. Suaranya tak begitu berat, cocok untuk ekspresinya yang selalu ceria dan wajahnya yang lembut. Hari ini, mereka akan pergi ke suatu tempat. Sudah lama mereka tak membidik suasana dengan lensa berdua. Puncak Bintang Bandung sudah mereka pilih jadi tempat untuk melepas jerat jarak. Nizar yang memilih tempat ini. Bukan tanpa alasan, ia paling tahu apa kesukaan Hilya. Menatap langit dengan kerlingan manja bintang-bintang. Tempat itu tak begitu jauh dari tempat Hilya tinggal. Cukup 30 menit saja mereka sudah bisa menikmati kota Bandung dari ketinggian. Cuaca yang cukup dingin ditambah tempatnya yang berada di dataran tinggi membuat Hilya tak mungkin melupakan shawl dan sweater rajutnya. Kini, ia terlihat mirip bayi beruang yang manis. Perjalanan mereka ditemani aura khas kota Bandung. Eksotis sekaligus romantis. Jalan yang mereka lalui berkelok dan menanjak. Kiri kanannya serasi perkebunan dan perkampungan warga. Ada beberapa warung yang di depannya terparkir kendaraan bukan berplat nomor D. Maklum, hari ini hari Sabtu. Cimenyan akan lebih ramai dari biasanya. Akan ada banyak pelancong dari dalam dan luar daerah yang datang untuk camping atau sekadar berjalan-jalan mengagumi keelokan si primadona Jawa Barat. Lanskap Puncak Bintang nampak harmonis dengan langkah perempuan anggun dibalut rona sepia. Di sampingnya tentulah adalah laki jangkung dengan tas punggung hitam besar yang selalu digendongnya kemanapun. Dengan telinga yang terlihat memakai handsfree padahal tak sedang mendengarkan apapun, ia tampak nyaman
memendekkan langkah kaki agar bisa berjalan bersebelahan dengan sang kekasih. Matahari berkemas menuju ke barat, menenggelamkan diri. Silau emasnya seakan jadi kiasan bagi jiwa yang terus berusaha menjadi cantik sampai tiba pada saat berpisah. Jikapun ia tak kembali esok hari atau selamanya, setidaknya masih ada cantik dan hangat yang tak akan pernah dilupa. Udara di sini ternyata tak sedingin yang Hilya kira. Malam semakin dekat, justru tubuhnya semakin hangat, tak seperti hari-hari sebelumnya. Sementara, ia mampu menyingkirkan keruh pikirnya selama 2 pekan ini. Kemampuan Hilya memang sangat mumpuni soal bersembunyi sendirian dengan berpura-pura tenang. Padahal, reka adegan perang dunia sedang berlangsung di pikirannya. Jiwanya sedang kalut-malut sebab ledakan meriam, tapi raganya hidup seolah ia tiruan Hagia Sophia, kuat, elegan, dan tak pernah hilang pesona. Kemampuannya yang lain juga bertambah baik saja, memotret. Seperti meriam milik Nazi yang bisa melesatkan bidikan dari Perancis sampai ke London dengan akurat, bidikan lensa Hilya pun tak kalah epik menyalin panorama senja dari sela jajaran pohon pinus ke kamera kesayangannya. Sudah hampir sempurna. 1-2 bintang muncul, kemudian datang lagi berjumlah jutaan atau miliaran kalau kata orang. Entahlah, tak ada yang pernah berhasil menghitung berapa banyak ia diciptakan. Mereka berdua duduk di puncak bukit sambil mendongak ke atas atau sesekali menyapu pemandangan city light yang menawan mata. Cantik sekali, cantik dan romantis. Pantas saja sebutan Bandung, Paris, dan Java masih saja eksis, sebab ternyata selera rayunya memang tak jauh berbeda. Masih sakit. Suara merdu itu mencegah telepati Hilya dengan bintang-bintang yang membentuk kerasi Orion. Senyumnya tak berhenti mengembang sejak melihat bintang-bintang itu seolah menari dan menjatuhkan satu yang terindah untuk menemaninya duduk dan menanyakan apakah kakinya baik-baik saja. Udah baik, orang gak kenapa-napa juga kok. Ucap Hilya tegas dengan wajah tersipu melihat bintang jatuh di sampingnya sedang digoda sang bayu. Rambut lelaki itu terlihat agak acak-acakan tertiup angin malam. Kaki Hilya memang sedikit sakit karena tak sengaja terpeleset saat menaiki anak tangga yang kemiringannya hampir 45 derajat. Itu juga karena ia terlalu bersemangat ingin melihat langit lebih dekat. Gigi kelinci Nizar terlihat lagi setelah melihat gadis yang paling dicintainya tenggelam pada adegan tatap-menatap dengan langit malam. Ia bahkan hampir tak berani memulai percakapan. Wanitanya sedang asik dengan imajinnya. Hil, kamu tahu apa arti bintang buat langit malam? Tanyanya spontan. Tak tahan lagi kalau harus terus-terusan dianggurkan. Mau aku jawab dengan dalil astrologi, tapi aku sendiri tidak paham. Yang aku tahu, kalau aku lihat mereka, hatiku jadi tenang. Mungkin langit malam juga begitu. Jawabnya dengan raut seolah mengharap setelahnya ada sebait roman yang akan diucap sang kekasih. Bintang itu penjaga Hil. Dia yang menjaga langit di atas sana. Kalau mereka lenyap, semua yang ada di sana dan kita yang di bawah sini akan ikut lenyap. Mata Nizar dan Hilya masih tak saling tatap. Bola mata keduanya masih terpaku pada langit. Teori yang manis, sahut Hilya. Rasulullah memang selalu manis, ucap Nizar berhasil membuat Hilya menengok. Beliau pernah menyamakan dirinya dengan bintang-bintang. Beliau bilang akan jadi sang indah yang menjaga sahabat-sahabatnya. Sahabat yang akan jadi penjaga pula bagi umatnya. Kalau beliau dan para sahabat menghilang, artinya kali ini 2 pasang mini galaksi bertatap. Diskusi tentang bintang membuat mata mereka memalingkan pandang dari bintang-bintang. Aku pernah baca di situs online. Bintang itu mendominasi semua planet, planetoid, komet, satelit, dan semua benda langit. Unitnya bahkan lebih besar loh dari semesta. Kalau itu hancur, artinya alam semesta juga ikut hancur. Nizar mengganti topik yang lebih bisa diterima Hilya. Ia paham kalau Hilya lebih suka diskusi ilmiah daripada penjelasan yang kedengarannya seperti ceramah. Walau terkadang ia juga menyelipkan sedikit dogma. Benar saja,
Mata Hilya yang awalnya agak sedikit ragu, kini mulai menyeratkan keyakinan. Berarti selama ini, saat aku lihat bintang, lalu merasa tenang, itu karena aku saling tatap dengan Rasulullah. Perkataan Hilya hampir membuat Nizar tak percaya. Ia mengatakan hal seperti itu dengan senyuman paling mematikan. Perempuan itu bahkan seperti tak peduli betapa keren pacarnya bisa menjelaskan perbintangan layaknya dosen astrologi. Sudah semakin malam, konstelasi bintang makin terlihat jelas. Kota itu masih nampak meriah dengan lampu-lampu. Rasanya mereka ingin berlama-lama di sini, melahap semua yang ada di hadapan untuk direkam di ingatan. Semoga ini akan jadi kenangan paling indah. Dengan mengangkat kedua alisnya dan rambut yang masih acak-acakan, pertanyaan Nizar tiba-tiba mengalihkan sejuknya malam menuju minggu. Tapi, apa kamu tidak mau tahu arti bintang menurutku apa?